melebihi duduknya kita di malam-malam sebelumnya. Alhamdulillah di malam ini kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan dalam acara silaturahim yasinan. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan rahmat tersebut kita meminta kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dengan rahmat tersebut mudah-mudahan dosa-dosa kita ini yang teramat banyak ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa juga salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca barusan walaupun cuma sedikit, mudah-mudahan itu penuh dengan makna tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mengakui kita sebagai umat dan mudah-mudahan kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita tidak melanjutkan daripada kajian fikih kita, akan tetapi ada sedikit fadilah atau keutamaan yang patut kita perhatikan dan sangat penting untuk kita amalkan di bulan Sya'ban ini. Maka pantasnya kita mengambil kesempatan daripada ini. Kita alhamdulillah sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini tidak kalah istimewa dengan bulan Rajab. Kalau dalam bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Isra Mi'raj. Di bulan Sya'ban ini pun Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abdullah al-Mansuri al-Muqari bi akhbarana Abu Hatim Muhammad bin Hasan bin Ahmad al-Bar al-Qusi Muhammad bin Mu'afa bin Sayda Hisham bin Khalid al-Arzaq Abu Khulaid wa huwa Utbah bin Ahmad an al-Auza'i wa ibn Thawban wa Nabi wa al-Makhul wa al-Malik bin Yukhamir an Mu'adz bin Jabal an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya qali Allah azza wa jalla ila khalqihi min lailatin nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi. Kita perhatikan kata ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya qali Allah azza wa jalla ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala nanti di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban insyaallah jatuh pada malam Minggu. Tanggal 24 malam Minggu. Sabtu malam Minggunya. Nah, nggih. Sabtu. Nah, Sabtunya malam Minggu. Nggih. Tanggal 24-nya malam Minggu. Nah, puasanya Minggu. Jadi malam itu kalau bisa kita pray dulu semuanya. Yang begawi ya kita luangkanlah waktu antara maghrib sampai isyanya. Minimal. Nah, kenapa? Karena di malam nisfu Sya'ban itu ya tadi Allah azza wa jalla ila fi lailatin nisfi min Sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi. Karena Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban menurunkan rahmat-Nya. Sehingga dengan rahmat tersebut fa yaghfiru li jami'i khalqihi.
Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semua hambanya. Kadang hendak lebihan diampuni. Ya Allah, dosa kita ini ada kata takaran, dosa mata, melihat anak kada baik dia kada, hendak kada dilihat mubazir dia kada, dilihat berdosa. Kemudian dosa mulut dan dosa lain-lain sebagainya. Maka kesempatan kita untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dengan apa? Salat maghrib berjamaah, kemudian baca Yasin sama-sama di masjid, kemudian nanti salat hajat, kemudian nanti berdoa nisfu Sya'ban, setelah itu salat Isya berjamaah dan selesai. Tidak lama. Akan tetapi faedah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dua orang. Ini hati-hati. Illa limusyrikin aw musyahid. Kecuali dua orang ini tidak dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Satu, musyrik, orang yang menyerikatkan atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam penyembahannya. Hati-hati. Yang percaya dengan dukun, percaya dengan ramalan, percaya dengan hal-hal yang hal-hal yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka, maka mereka tidak akan mendapatkan pengampunan Allah kecuali mereka taubat benar-benar kepada Allah. Makanya di malam itu tuh habis sholat maghrib itu biasanya kita istighfar sama-sama. Astagfirullah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala melewati surat Yasin. Kemudian melewati sholat hajat, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mensyirikkan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Padahal di malam itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua makhluknya. Tapi ada orang yang tidak beruntung. Siapa dia? Orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah di dalam penghambaan ataupun ibadahnya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-syahid, atau orang yang bermusuhan, bermusuhan tidak tegur sapa karena beda pilihan. Yang sudah ya sudah. Karena beda pilihan, wah, putus silaturahim misalnya, malam nisfu Sya'ban rugi dia. Rugi dia. Jadi kalau bisa sebelum malam nisfu Sya'ban sudah maaf. Atau minimal di malam nisfu Sya'ban kita adakan apa biasanya? Setelah sholat Isya tuh? Setelah sholat Isya kita salaman, musafahah bareng, keliling biasanya. Keliling. Sambil baca salawat habis sholat Isya, berjamaah di masjid, sambil salaman minta maaf kepada sesama, siapa tahu ada salah dan khilaf sehingga kita dapat meminta maaf di sana. Kalau kita ke rumahnya, kira-kira begini. Jadi jam 10 dapat di masjid. Jadi yang kedua ini adalah orang yang bermusuhan, maka mereka tidak akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maka akan rugi. Karenanya nanti di malam nisfu Sya'ban mari kita berbondong-bondong ke masjid untuk sama-sama beribadah nantinya. Kemudian dalam hadis yang lain, terakhir di dalam hadis yang lain,
An Abi Thalib radhiyallahu anhu Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu nahara. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau datang kepada kamu malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, maka kamu qumul lailaha, beribadahlah kamu di malam harinya. Jadi sesuai dengan amaliyah kita orang itu, Nahdlatul Ulama, kita biasanya sholat maghrib berjamaah, kemudian ada ibadah-ibadah yang lainnya seperti baca yasin, kemudian sholat hajat, sholat tasbih, dan lain sebagainya. Itu sudah disusunkan oleh ulama-ulama di kita, tinggal kita yang melaksanakan. Ketika kita melaksanakan amaliyah tersebut, maka kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung orang tersebut. Kenapa? Karena dia melaksanakan satu apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqulah kata Nabi Muhammad. Maka malamnya hidupkan dengan ibadah. Wasumu naharaha. Jangan malamnya aja. Siangnya hari Minggunya nanti berpuasa. Puasa di Sya'ban. Aku berniat puasa besok hari nisfu Sya'ban sunnah karena Allah Ta'ala itu satu niatnya. Kemudian yang kedua tambahin niatnya. Aku berniat besok hari puasa qadaan Ramadan. Siapa tahu Ramadan yang telah lalu ada bolong, ada yang batal atau memang sengaja ada puasa uyuhan. Maka ditambah dengan puasa nisfu Sya'ban tadi itu dengan dua niat. Niat yang pertama puasa sunnah nisfu Sya'ban, niat yang kedua puasa qadaan Ramadan. Dua niat satu pekerjaan dapat hasil dua-duanya. Itu nyamannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Allah yang hidup di hadapan guru bismillah sama itu dia. Bayaqulu alamin mustaghfirin fa'aghfirullah. Kenapa di malam hari itu malam nisfu Sya'ban itu sebuah apa namanya mendapatkan spesial dari Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika itu dari sejak maghrib malam minggu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya di langit. Bertumpuk di langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh alamin mustaghfirin fa'aghfirullah. Ayo dari hamba-hambaku kata Allah, siapa yang mau minta ampun oleh aku fa'aghfirullah, aku akan mengampunnya. Kesempatan kita banyak dosa ini. Makanya tadi ya alangkah baiknya sholat maghrib berjamaah, nanti di sana ada apa namanya kita sama-sama minta ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di malam itu, siapa saja yang minta ampun kepadaku fa'aghfirullah, aku akan mengampuninya. Tidak hanya sampai di situ, alamin mustaghfirin fa'arzuqahu. Ayo kata Allah Subhanahu wa taala di malam Sya'ban, siapa yang hendak minta rezeki lebih kepadaku, aku akan memberikan pada malam itu. Kesempatan kita nih minta rezeki yang lebih. Alhamdulillah rezeki saat ini cukup. Tapi kita minta lebih malam Sya'ban saatnya. Malam Sya'ban perbanyak berdoa, minta rezeki yang halal barokah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arzuqahu, aku kata Allah akan berikan rezeki tersebut. Tidak sampai di situ, ala mubtalan wa afiyah. Ayo kata Allah taala, siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Kolesterol, asam urat, sakit hati ada juga. Sakit hati di Switzerland ya ada. Bau afiyah, aku akan kasih kesehatan kata Allah. Aku akan kabulkan kata Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu. Ayo biar saking Allah taala murahnya di malam hari itu, Allah memberikan rahmatnya di malam hari itu.
Maka orang yang cerdas, maka dia akan memanfaatkan waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu tidak setiap saat. Ada tahun apa namanya, ada waktunya. Cuma satu tahun sekali ini. Nisfu Sya'ban tidak berulang-ulang setiap bulan. Tapi satu tahun sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayo apalagi yang minta. Ayo apalagi yang kita minta sampai nanti waktunya terbit fajar waktu subuh. Jadi malam itu manfaatkan sekali untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat kita semua minta di malam tersebut, mudah-mudahan semuanya apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala. Begitu rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini makhluk yang banyak maksiat kepada Allah, banyak berdosa kepada Allah, banyak salah kepada Allah, tapi Allah tetap pemurah kepada kita. Allah tetap sayang kepada kita. Allah tunggu taubat kita, Allah tunggu minta ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dosa yang kita lakukan di alam dunia ini. Dari kita sejak lahir sampai sekarang, umur sekarang, berapa banyak dosa-dosa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya 2 orang tadi. Nah, jangan sampai kita termasuk menjadi 2 orang ini. Nah, mudah-mudahan yang positif ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan ulun mengajak kepada tiap berataan kita semua nanti di malam Nisfu Sya'ban, ayo berbondong-bondong ke masjid kita, Masjid Rawdatul Jannah. Boleh Masjid Wongso Digoro, boleh. Insyaallah nanti akan ada apa namanya kegiatan menunjukkan malam Nisfu Sya'ban. Ambil kesempatan ini, jangan sampai menjadi orang yang rugi. Ambillah, cerdaslah di alam dunia. Jangan sampai kita tertipu nantinya ketika kita sudah berada di akhirat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit, yang ada penyakit oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit mudah-mudahan mudah dilancarkan urusannya oleh Allah, yang punya rezeki surut mudah-mudahan ditambahkan berlipat ganda halal barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa kepada Allah, kita mengaku banyak dosa kepada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, banyak dosa kepada teman, kerabat, jiran, tetangga. Mudah-mudahan dengan majelis ini ya Allah, kami meminta ampunan kepada Engkau ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami minta kepada ya Allah, akhir hidup kami dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa min sahabati al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawfiqan fil maut rahmatan lil maut wa firatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi salat maut najatan min al-'adab wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. اللهم يا غافر الملائكة خلقك من نزول من السماء. اللهم يا غافر الملائكة خلقك من نزول من السماء. اللهم يا غافر الملائكة خلقك من نزول من السماء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Rabbil alamin. Al-Fakir minta ampun dan maaf atas segala dosa, apabila ada salah kata tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ya Rabbi
وصبر لمقاصدنا واغفر لنا وسعت يا ربي وصبر لمقاصدنا واغفر لنا ما ضيع وسعت يا رب تقبل الله منكم